Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan nikmatnya kita dapat mengikuti dan menjalankan tugas bahasa Indonesia di sesi yang keempat ini. Izinkan saya, Wiwit Oktaviana, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya, program studi S1 Ilmu Hukum dengan nomor induk mahasiswa 044884349 mengemukakan gagasan saya mengenai COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Di awal tahun 2020, akibat COVID-19, dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak pada pendidikan, kesehatan mental, dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Apakah coronavirus dan COVID-19 itu? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan yang menyebabkan penyakit COVID-19. Apa saja gejala COVID-19 itu? Gejala umumnya berupa demam 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosanya. Daftar negara terjangkit dapat dipantau melalui beberapa website. Seberapa bahayanya COVID-19 ini? Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai dengan pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, yaitu sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit yang lebih parah. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah dengan menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina dan sistem imunitas kekebalan tubuh kita meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub yang berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum.
Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan kepada mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya mengikuti kelas bahasa Indonesia di sesi keempat ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.